Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khairul Najmi Ali Pratama dari Prodi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB dengan NIM J3A219337. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bahasa Sunda, khususnya bahasa Sunda yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat. Nah, bagaimana wawancara saya dengan nenek saya? Mari kita dengarkan. Nah, jadi menurut nenek, ada nggak nih perubahan bahasa Sunda dari zaman nenek kecil sampai zaman modern ini, sampai zaman sekarang lah gitu, Nek? Ya, kalau waktu nenek kecil, anak-anak tuh rata-rata ngomongnya semua Sunda. Sundana ya baik. Nah, untuk kalau nenek perhatikan sekarang anak-anak tuh Sunda tuh bercampur dengan bahasa Indonesia, bahasa gaul. Jadi kedengarannya ke telinga tuh agak agak kurang enak lah didengarnya gitu. Itu buat anak-anak yang sekarang gitu. Oh, berarti memang ada perubahan ya gitu, Nek. Dari zaman nenek kecil sama sekarang gitu beda. Terus ada berapa sih deh sebenarnya tingkatan bahasa Sunda di Bogor sama bahasa Sunda keseluruhan gitu, Nek? Maksudnya seperti apa ya? Kayak kan kalau di bahasa Indonesia itu ada bahasa yang lebih ke buat yang lebih kecil, ada yang lebih tua, ada yang benar-benar Oh dihormati. ya ya, nenek ngerti. Kan kita tuh kalau waktu nenek kecil aja dulu ya, suka dinasehatin orang tua itu kalau sama orang tua ngomong tuh harus lemes, harus Sundanya yang baik. Nah, terus kalau sama orang yang kita hormati lah gitu, itu udah lain lagi Sundanya, itulah harus lagi lebih bagus lagi. Nah, kalau sama teman-teman, sama-sama lah teman gitu, ya memang ya kita biasanya Sundanya Sunda pergaulan aja, tuh. Begitu ya, Nek. Berarti memang ada tingkatan lah, tingkatan bahasa Sunda. Terus yang ketiga nih, Nek. Gimana pendapat Nenek tentang bahasa Sunda yang dicampur sama bahasa gaul-gaul zaman sekarang gitu kan biasanya sering-sering terjadi lah gitu. Ya memang itulah buat nenek membingungkan, kok ini anak bahasanya Sunda tapi kedengarannya ya kurang enak di telinga gitu. Soalnya seperti teh apa ya kalau bilang nenek mah kasar gitu. Sundanya nggak asli jadinya begitu. Oh, jadi Nenek agak kurang sreg gitu ya, Nek, tentang bahasa Sunda yang dicampur terus agak sedikit terdengar seperti kasar gitu. Ya begitulah sekarang. Terus apalagi? Ini yang terakhir nih, Nek. Emang bener ya, Nek, logat logat bahasa Sunda di setiap daerah di Bogor itu beda-beda ya, Nek? Ya ya kalau kalau di Bogor sendiri logatnya tuh jadi seakan-akan teh katanya tuh tenggorokannya agak eh, sebenarnya bukan kasar bahasanya gitu, tenggorokannya agak keras gitu, agak gimana ya kalau kita bandingkan dengan misalnya dengan Cianjur, Bandung itu kan Sunda juga, tapi mereka tuh logatnya halus sekali, padahal mah kalau kata tuntunan bahasanya mah nggak sehalus yang mereka alunkan. Nah sekarang kalau ada lagi di daerah misalnya Jasinga, terus di daerah barat ya, nah seperti itu ya kedengarannya tuh bahasanya tuh kasar modelnya gitu. Kan kalau Sunda tuh ada yang halus misalnya contohnya mangga calik misalnya ya, terus ada yang kasar sok kalinya diuk ya,
aya deui sok hayo ngajar dog, maksudnya masih diem kan, kalau ngajedog tuh diem gitu, maksudnya duduk gitu, darariem itu seperti itu. Sunda itu banyak sekali soalnya, ada yang memang benar-benar halus, yaitu kalau sama orang tua kalau kita kasar kita akan kena hukuman gitu neng. Terus kalau yang terakhir nih Nek, bisa kasih contoh gak Nek, misalkan bahasa Sundanya makan. Dari yang paling halus sampai yang paling kasar itu apa ya Nek? Nah kalau makan, ayo gerak tara ruang, enjing-enjing ye tak acan angkat kemana-mana tuang heula. Nah eta aya deui, ayo gerak dalalahar. Dahar juga kurang ini sebenarnya. Aya deui yang lebih halus lagi, ayo gerak neda. Neda tuh makan juga. Nah, kalau yang termasuk kasar ada juga, hayah gerak nyara ratu. Nyatu jadi kayak ayam ya. Terus ada lagi, hayo gerak buru-buru ngaralebok heula, sancan inditan ka mana-mana. Eta teh bahasa salah satunya kayak itu. Oh, ternyata lumayan banyak ya Nek bahasa atau kosakata yang Alif sendiri itu apa ya masih masih bingung gitu. Ya udah. Terima kasih banyak ya Nenek. Kira-kira ada pesan nggak atau kesan buat anak-anak muda lah zaman sekarang tentang bahasa Sunda Nek? Ya kalau menurut nenek ya, walaupun kita berada di mana, ini pengalaman nenek sendiri. Nenek nggak pernah melupakan bahasa, apalagi sama-sama. Kalau sama-sama orang Sunda tuh kita tuh akan terdengar dari logat mereka tuh bahwa dia ini orang Sunda. Pasti sama nenek bahasa Sunda, nenek langsung bahasa Sunda ngomong. Dia tahu kan, oh ibu dari mana? Saya bilang saya dari Bogor. Katanya kedengaran bu, katanya logatnya, walaupun kita ini berbahasa Indonesia, kalau memang kita orang Sunda itu akan ketahuan logat logat kita itu, secara kalau kita bicara tuh orang lain ngerti, oh ini teh orang Sunda. Jadi kalau kalau sama-sama orang Sunda ya kita akan enak aja berbahasa Sunda. Malah kan ini ya pengalaman nenek, nenek banyak. Pokoknya kalau nenek punya tetangga pasti bahasa Sundanya bagus. Itu karena nenek sering pindah-pindah tempat gitu kan. Ya misalnya punya tetangga orang Batak. Jadi akhirnya nenek bahasa Batak bisa, bahasa Sunda ya nenek kenalkan kepada mereka. Sampai ada anak kecil bilang gini, itu tuh katanya, bahasanya si ibu katanya suka bilang heeh, eta teh bahasa Sunda pan. Nah itu heeh, artinya iya gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang bahasa Sunda tuh apalagi di rumah terus di ini kan, bahasa Sunda tuh enggak ditinggalkan bahasa Sunda tuh. Nah seperti itu, sekarang ini juga punya tetangga tuh, dia tuh orang Jawa ya, Jawa. Sekarang dia bahasa Sundanya pintar, jadi kalau nyapa nyapa nenek teh pasti dia memakai bahasa Sunda gitu. Nah, berarti kan malah banyak yang bilang ya guru ya datang. Nah eta ngataran maksud guru di situ, mereka tuh memang pengen bisa bahasa Sunda, sama nenek kan diajar Sunda, mereka tuh akhirnya alhamdulillah pada bisa bahasa Sunda. Kalau yang namanya di Bogor selalu ditekankan sama nenek, kalau berada di Bogor sedikitnya bahasa Sunda harus bisa, harus ngerti, harus dipelajari. Jangan ada di Bogor tapi bahasa Bogor nggak ngerti, soalnya Bogor tuh bahasanya bahasa Sunda begitu. Oh, gitu nya Nek. Tuh heueuh nya. Atur nuhun pisan nya Nek, tos ngobrol-ngobrol jeung Alif di dieu nya. Bahasa Sunda jeung nenek mah nyalipnya.
Siap, Nek, nuhun pisan ya, Nek. Nah, seperti itulah teman-teman wawancara saya atau hasil diskusi saya dengan nenek saya. Mohon maaf sekali teman-teman, nenek saya tidak berkenan untuk menampilkan wajahnya atau in frame di video saya karena beliau merasa agak sedikit kurang pede dan kurang yakin gitu sudah dan tidak terbiasa lah dengan berada di depan kamera teman-teman. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah teman-teman seperti ini. Ternyata bahasa Sunda dari zaman dulu ke zaman sekarang itu ada pergeseran. Nah, di situ ditandakan bahwa bahasa Sunda itu agak sedikit termodifikasi dengan zaman yang berlaku sekarang gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah ada sama seperti bahasa Indonesia, tingkatan-tingkatan di bahasa Sunda juga sama. Ada untuk yang lebih kecil atau lebih muda, sepantaran atau seumuran, lebih tua dan yang dihormati. Selanjutnya adalah ternyata benar teman-teman. Logat-logat bahasa Sunda yang berada di daerah Bogor, Jawa Barat itu berbeda. Ada yang mulai terpengaruh dengan bahasa Betawi, ada yang masih halus, dan ada yang sudah cukup kasar gitu loh teman-teman. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah jangan pernah meninggalkan bahasa Sunda sebagai bahasa identitas daerah Bogor, teman-teman. Kita harus terus mempelajari apa itu bahasa Sunda dan jujur saya sendiri banyak tidak mengetahui tentang bahasa-bahasa Sunda atau tingkatan-tingkatan di dalam bahasa Sunda, teman-teman. Masih banyak sekali kosakata yang masih belum saya ketahui bahkan belum saya kuasai, teman-teman. Jadi marilah kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas bahasa kita khususnya bahasa Sunda, teman-teman. Mari bersama-sama kita belajar bahasa Sunda, teman-teman. Saya Khairul Najmi Alif Pratama, salah hilaf mohon maaf. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.